Jumpa kembali di channel YouTube Fan Bola. Channel pemula yang menyajikan semua berita sepak bola terupdate dan terbaru, baik berita bola nasional maupun mancanegara. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk pada pembahasan video kali ini. Namun, sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman, serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat video terbaru dari channel Fan Bola. Piala Asia Qatar 2023 telah menyelesaikan babak 16 besar. Sebanyak 8 tim telah dipastikan lolos ke babak perempat final, setelah mengalahkan lawannya masing-masing di babak 16 besar. Berikut channel Fan Bola akan merangkum bagaimana proses kelolosan 8 tim ini di babak 8 besar Piala Asia edisi ke-18. 1. Timnas Qatar. Tuan rumah Qatar memastikan diri ke babak perempat final, usai sukses mengalahkan Palestina dengan skor tipis 2-1 dalam laga yang berlangsung pada Senin 29 Januari 2024 malam. Sementara perjalanan Palestina berakhir setelah penampilan babak sistem gugur pertama yang bersejarah dan mencetak 6 gol, setelah sebelumnya hanya pernah mencetak 2 gol. Timnas Palestina sempat unggul lebih dulu, ketika Odai Dabak mengambil tindakan sendiri, memulai lari solo yang luar biasa dan melewati 2 pemain bertahan Qatar sebelum membidik dan menemukan sudut bawah gawang untuk membuka skor dengan gol ketiganya. Gol ini tercipta menjelang babak pertama usai. Beberapa detik sebelum babak pertama berakhir, Akram Afif dan Hasan Al-Haidos melakukan kombinasi tendangan sudut. Kali ini, umpan Afif melayang di lantai dan Al-Haidos berlari menuju titik penalti sebelum melakukan first time. Tembakannya dibelokkan dari Musab Al-Battat dan mendarat di belakang gawang Palestina untuk menyamakan kedudukan. Tuan rumah melanjutkan apa yang mereka tinggalkan setelah babak kedua dimulai dan momentum serangan mereka memaksa bek Mohamed Salah melakukan kesalahan saat ia menangkap Almoez Ali di dalam kotak penalti dengan sebuah tackle geser. Afif maju dan dengan tegas mencetak gol kedua bagi timnya. Gol dan assist sang playmaker pada laga itu, membuat dirinya telah berkontribusi menjadi 17 gol di Piala Asia, termasuk 12 assist, 3 kali lebih banyak dari pemain lain di turnamen ini sejak 2011. Afif nyaris menggandakan golnya di penghujung babak kedua ketika ia melepaskan tendangan bebas dari jarak 20 yard, melepaskan tendangan melengkung melewati tembok pertahanan, namun tembakannya hanya melewati mistar gawang. Kiper Rami Hamada melakukan penyelamatan percaya diri untuk menggagalkan gol ketiga Qatar melalui sepakan Abdulaziz Hatem dari tepi kotak penalti dan di sisi lain, Islam Batran berusaha mencetak gol dari jarak jauh namun gagal melakukan upayanya hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah. Dengan kemenangan tersebut, tim tuan rumah akan kembali ke Stadion Al-Bait untuk menghadapi timnas Uzbekistan di babak selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. 2. Timnas Yordania. Yordania melaju ke perempat final Piala Asia 2023 setelah menang dramatis atas Irak pada babak 16 besar. Duel Yordania melawan timnas Irak terjadi di Stadion Internasional Khalifa, Qatar, pada hari Senin 29 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut tuntas dengan skor 3-2 untuk kemenangan Yordania. Yordania membuka keunggulan lebih dulu berkat gol dicetak oleh Yazan Al-Naimat pada injury time tepatnya menit ke-45+1. Pemain Irak salah mengumpan dan bola disambut Yazan yang langsung berlari ke kotak penalti dan mencungkil si kulit bulat melewati kiper Jalal Hasan. Singa Mesopotamia membuat sejumlah peluang setelah kebobolan termasuk 2 upaya Husin Ali Haidar yang semuanya gagal berbuah gol. Usaha timnas Irak untuk menciptakan gol berbuah manis pada menit ke-68 berkat sundulan saat Natik yang memanfaatkan sepak pojok Ali Jasim. Yordania mendapatkan kesempatan emas untuk menambah gol tetapi bola tak terjangkau Moussa Tamari yang ada di depan gawang. Irak balik memimpin pada menit ke-76 yang bermula dari umpan mercas Doski ke dalam kotak penalti. Bek Yordania, Yazan Al-Arab, menyundul bola berniat menghalau. Namun, si kulit bulat justru jatuh di kaki Aiman Hussein di belakangnya. Aiman tak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerangkan bola. Ia berselebrasi seperti sedang makan sambil duduk bersila, hal yang juga dilakukan para pemain Yordania usai mencetak gol pada babak pertama. Namun, wasit langsung mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Aiman yang membuat sang pemain harus keluar lapangan lebih cepat.
Saat kemenangan sudah di depan mata, timnas Irak kembali kebobolan pada menit ke-90+5 lewat tendangan Yazan Al-Arab yang memanfaatkan bola rebound. Tak berapa lama kemudian, Yordania kembali memimpin dengan skor 3-2 berkat tendangan dari luar kotak penalti Nizar Al-Rashdan ke pojok kiri gawang. Hasil itu membuat timnas Yordania melangkah ke babak 8 besar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. 3. Timnas Uzbekistan. Timnas Uzbekistan memastikan diri ke babak perempat final, usai sukses mengalahkan Thailand dengan skor tipis 2-1. Pada pertandingan yang dihelat di Al Janoub Stadium, Al-Wakrah, pada Selasa 30 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat, Uzbekistan tampil agresif dengan menciptakan 12 attempts, 5 di antaranya mengarah ke gawang. Timnas Thailand yang menguasai 54% ball possession melepaskan 8 attempts dengan 3 on goal. Dipimpin kapten tim yang juga gelandang Asroma Eldor Shomudorov, Uzbekistan coba menekan Thailand. Uzbekistan baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-37 lewat Azizbek Turgunboev. Umpan Dior Halmatov disambut sepakan kaki kiri Turgunboev yang menjebol jala Thailand. Ini jadi gol pertama yang bersarang di gawang Thailand setelah 3 laga fase grup selalu nirbobol. Skor 1-0 untuk keunggulan Uzbekistan bertahan hingga turun minum. Masuk di babak kedua, timnas Thailand melakukan 2 pergantian dengan memasukkan Supachok Sarachart dan Patompon Charoen Ratanapirom. Hasilnya, Supachok membuat skor 1-1 pada menit ke-58 ketika tembakan keras dari luar kotak penalti bersarang di pojok kanan gawang Uzbekistan. Abbosbek Faizulaev mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-65 untuk membawa Uzbekistan memimpin lagi dengan skor 2-1. Faizulaev melepaskan tembakan keras dari kotak penalti sehingga bola bersarang di pojok kiri Jalapatiwat Hamai. Thailand berupaya membalas di sisa waktu 25 menit plus 10 menit injury time, tapi tidak satu pun yang bisa berujung gol. Satu kans emas didapat Elias Dolah di masa injury time, tapi tandukannya melayang di atas mistar. Alhasil, Uzbekistan menang 2-1 dan berhak melaju ke perempat final Piala Asia 2023 untuk menghadapi tuan rumah Qatar pada tanggal 3 Februari. Kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. 4. Timnas Australia. Babak 16 besar Piala Asia Timnas Australia melawan Timnas Indonesia. Laga berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia sedianya tampil baik di babak pertama. Indonesia nyaris membobol gawang Australia di menit ke-5. Sebuah umpan silang dari Justin Hubner berhasil disontek oleh Rafael Struijk, namun bola masih melambung sedikit di atas gawang. Australia berhasil memimpin 1-0 di menit ke-12. Sebuah tembakan dari Jackson Irvine berbelok arah ke sudut gawang setelah mengenai kaki Elkan Bagot, yang membuat Hernando Arimati langkah untuk menepis bola. Indonesia terlihat main sangat sabar di laga ini. Mereka malah sangat berani mencoba menguasai penguasaan bola tanpa banyak melepaskan bola-bola lambung. Australia tak mampu mengancam Indonesia selain gol sebelumnya. Indonesia malah beberapa kali mampu membuat Australia kepayahan. Namun, Indonesia malah kebobolan lagi di menit ke-45. Bola umpan silang Gethin Jones ke tiang jauh berhasil disundul Martin Boyle. Australia pun memimpin 2-0 sampai turun minum. Selama babak kedua berjalan 10 menit, Indonesia masih kesulitan mencari celah untuk mengancam Australia. Beberapa kali tekanan yang diberikan Indonesia kandas sebelum masuk ke kotak penalti. Terjadi kericuhan di menit ke-64 Gethin Jones dengan sengaja menjegal Rafael Struijk. Wasit kemudian memberikan kartu kuning ke pemain Australia itu. Sayangnya, gawang Indonesia bobol lagi di menit ke-88. Craig Godwin mengubah skor Australia menjadi 3-0 setelah menyambar bola rebound. Derita Indonesia makin bertambah di injury time. Harry Souttar mencetak lewat sundulan untuk membawa Australia menang 4-0 dan sekaligus membuat mereka melaju ke babak 8 besar Piala Asia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. 5. Timnas Korea Selatan. Timnas Korea Selatan berhasil lolos ke partai perempat final usai kandaskan perlawanan Arab Saudi lewat drama adu penalti.
Drama besar terjadi di laga Arab Saudi melawan Korea Selatan yang berlangsung di Stadion Education City, Al Rayyan pada hari Rabu 31 Januari 2024 dini hari. The Green Falcons tampak bakal melaju ke perempat final ketika pada menit pertama babak kedua, penyerang Al-Shabab, yakni Abdullah Radif mampu membobol gawang Korea Selatan. Radif yang baru saja disuntikkan, menyelesaikan kerjasama Mohamed Al-Buraik dan Salem Al-Dawsari dengan 2 sentuhan. Tembakannya tak bisa dihentikan oleh kiper Jo Hyun-woo. Sepanjang paruh kedua, Korsel mencari cara untuk menjebol pertahanan Arab Saudi. Namun, selalu gagal. Kebuntuan itu terus merayap hingga menit-menit akhir injury time. Ketika itu, tandukan Cho Guesung dari jarak dekat tidak bisa dicegah oleh kiper The Green Falcons. Skor 1-1 memaksa pertandingan berlanjut hingga perpanjangan waktu. Tidak ada yang berubah di extra time, penentuan tiket lolos 8 besar pun harus ditentukan lewat adu penalti. 2 algojo awal kedua tim sama-sama menjalankan tugas dengan baik. Namun, 2 eksekutor Arab Saudi berikutnya, yakni Sami Al-Najei dan Abdurrahman Gareeb, gagal melaksanakan tugas. Sebaliknya, Cho Guesung dan Hwang Hae-chen tidak melakukan kesalahan. Akhirnya skor 2-4. Membuat timnas Korsel lolos ke perempat final dan bakal menghadapi Australia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. 6. Timnas Jepang. Jepang berhasil melaju ke perempat final Piala Asia 2023. Samurai Biru lolos setelah mendepak Bahrain dengan skor 3-1. Pada babak 16 besar Piala Asia mempertemukan Bahrain versus Jepang. Pertandingan tersebut digelar di Altumama Stadium, pada hari Rabu 31 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Jepang memimpin di menit ke-31. Ritsu Doan mencatatkan namanya di papan skor. Doan membobol gawang Bahrain usai memanfaatkan tembakan keras Seiya Maikuma yang membentur tiang gawang. Jepang unggul 1-0 hingga turun minum. Pada babak kedua, tim Samurai Biru menggandakan keunggulan ketika laga baru berjalan 4 menit. Kali ini Takefusa Kubo yang membobol gawang Bahrain. Kubo menceploskan bola muntah kemelut di lini pertahanan Bahrain. VAR sempat meninjau ulang gol karena dianggap offside, namun tetap mengesahkan gol karena tidak ada pemain Jepang yang mengumpan ke Kubo melainkan bola bergulir dari kaki salah satu pemain Bahrain. Timnas Bahrain berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-64. Kiper Jepang, Zion Suzuki, bikin error dalam situasi sepak pojok. Zion menepis bola sundulan pemain Bahrain selepas tendangan sudut. Zion berusaha memblok bola muntah, tapi justru membentur badan Ayase Ueda yang berdiri di garis gawang. Keduanya bertabrakan dan bola masuk ke gawang. Gol dinyatakan sebagai own goal Ueda. Ayase Ueda menebus kesalahannya 8 menit berselang. Bomber Jepang itu mencetak gol ketiga timnya dengan tembakan mendatar yang melewati celah kaki kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah. Skor 3-1 untuk Jepang bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Nomor 7 ada Timnas Iran. Iran melaju ke babak perempat final Piala Asia 2023 dan akan melawan Timnas Jepang. Pada awal laga Iran terlihat dominan dan mampu bermain di area pertahanan Suriah. Kendati demikian skuad tim Meli kesulitan melepaskan umpan kunci sehingga minim peluang. Mendekati menit ke-20 Suriah mulai terlihat mencoba lebih berani menguasai bola. Area pertahanan Iran yang sebelumnya lengang mulai sibuk. Merespon Suriah yang berani menguasai bola, Iran kembali berupaya menekan. Mehdi Gaedi dan Ehsan Haji Safi mencoba melepaskan tembakan jarak jauh demi upaya mengubah skor, namun kiper Ahmad Madaniyah tampil baik dalam menyelamatkan gawang. Pada menit ke-33 wasit menunjuk titik penalti setelah Aiham Ousou melanggar Sardar Azmoun. Yang menjadi algojo penalti Iran adalah Mehdi Taremi. Sepakannya mengecoh Madaniyah. Iran memimpin 1-0. Iran yang mengamankan keunggulan tipis hingga turun minum kemudian memiliki sederet kans. Setelah Suriah gagal memaksimalkan possession pada awal babak kedua, Iran kemudian memiliki peluang lewat Azmoun pada menit 51 dan 54. Peluang pertama Azmoun dari open play digagalkan Madaniyah dan Ousou. Kemudian kans kedua pemain AS Roma dari sepak pojok digagalkan Abdul Rahman Weiss yang tepat menghalau bola dengan sundulan tepat di garis gawang Suriah.
Iran juga memiliki peluang melalui kerja sama Alireza Jahanbakhsh dan Mehdi Taremi yang digagalkan Madaniyeh pada menit ke-57. Gagal mencetak gol, Iran kemudian dihukum penalti setelah wasit melihat VAR. Kiper Alireza Beiranvand dinilai melanggar Pablo Sabbag. Omar Habibin sukses menyerangkan bola dari titik 11 meter dan mengubah skor menjadi 1-1 pada menit ke-63. Iran berusaha menekan Suriah setelah skor imbang. Skuad Elangkasiun bisa mengatasinya dan bermain dengan fokus pada bertahan. Sebuah situasi serangan balik Suriah membuat Taremi melakukan pelanggaran yang membuatnya mendapat kartu kuning kedua. Unggul jumlah pemain Suriah balik mendominasi, namun tidak ada gol yang bisa dicetak hingga laga 90 menit berakhir. Pada babak tambahan Suriah kembali mencoba memaksimalkan keunggulan jumlah pemain. Sementara Iran mencoba bermain nothing tulus dengan tidak memilih bertahan melulu. Tidak ada gol di babak 2 kali 15 menit, pemenang pertandingan harus ditentukan di babak adu penalti. Iran memastikan kemenangan setelah 5 eksekutornya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan di kubu Suriah kegagalan Fadil Youssef membobol gawang Iran harus dibayar mahal dengan pulangnya Suriah dari Qatar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Yang terakhir sekaligus terbaik, adalah Timnas Tajikistan. Selain lolos di perempat final, Tajikistan mengukir rekor, yang membuatnya mencatatkan sejarah di Piala Asia 2023 Qatar. Datang sebagai tim debutan, negara pecahan Uni Soviet di Asia Tengah itu lulus ke perempat final. Pada pertandingan di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan yang kelar pada hari Senin 29 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Tajikistan menyingkirkan Uni Emirat Arab. Pada laga tersebut, Tajikistan unggul lebih dahulu melalui sundulan Fahdan Hanonov pada menit ke-30. Sebenarnya ada insiden dramatis pada gol tersebut. Kiper Uni Emirat Arab, yakni Khalid Eisa yang berusaha menepis sundulan Hanonov harus dirawat di lapangan, lantaran setelah terbang melentingkan tubuhnya untuk menjangkau bola, kepala Eisa terbentur ke bagian bawah tiang. Wasit yang berasal dari Jepang Yusuke Araki sempat menghentikan pertandingan dan meminta perhatian serius dari tim medis. Dari gesturnya, Araki bahkan merekomendasikan agar Eisa diganti. Namun, Eisa enggan keluar dari lapangan dan ingin melanjutkan pertandingan. Uni Emirat Arab berupaya mencari gol penyeimbang. Dramatis, gol yang ditunggu baru lahir pada menit 90+5 melalui donasi dari Khalifa Al-Hammadi. Setelah 2 kali 15 menit extra time tak jua ditemukan pemenang, laga harus dilanjutkan dengan drama adu penalti. Disinilah kiper Tajikistan Rustam Yatimov menjadi pahlawan. Dia membaca dengan tepat eksekusi salah satu algojo Timnas Uni Emirat Arab. Sementara itu, seluruh eksekutor penalti Tajikistan menunaikan tugas dengan baik. Skor 5-3 untuk Tajikistan dalam adu penalti. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Timnas Yordania di perempat final. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan silahkan sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa untuk terus mendukung serta mensupport channel ini dengan cara like, komen,